Ay mama udah di mana? Atuh ini tuh banyak asap rokok. Ini ini tuh asap Magnum atuh aduh. Salam sejahtera untuk semua. Hari ini kami dari kelompok 7 akan membawakan role play dalam tugas komunikasi dalam praktik kebidanan Giving Advice dengan dosen pengajar Ibu Putri Yulianti STR kelompok 7 terdiri dari Arbaina, Endang Fatmawati, Erma Yuli Astuti, Paramita, Hayatun Nikmah, Hidayati, Juniarti Hasni, Nopiani, Rohma Suharniati, saya sendiri Tri Rohaida, Yeni Hartati, dan Juleha. Berikut skenario role play-nya. Ada seorang ibu hamil G1P0A0, umur 23 tahun, mempunyai kebiasaan merokok sudah sejak dari masa remaja. Ibu hamil tersebut mengetahui bahwa merokok bisa mengakibatkan penyakit jantung dan hipertensi. Tetapi selama merokok bertahun-tahun, ibu hamil ini tidak merasa mengalami gejala yang mengarah penyakit jantung dan juga hipertensi, sehingga tetap melakukan kebiasaan merokok. Di bawah ini pemerannya sebagai bidan ada Kak Endang, sebagai ibu hamil ada Kak Rohmah, dan sebagai suami ada Kak Nopiani. Silahkan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Ibu. Mah, Mas nunggu di luar aja ya. Iya, Mas. Permisi, Bu. Oh iya, Ibu. Silahkan masuk. Silahkan duduk, Ibu. Selamat datang di Klinik Permata Bunda, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Endang. Ibu dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Rahma, Bu. Oh iya, Ibu Rohma. Ibu Rohma, ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Saya ke sini mau memeriksakan kehamilan saya. Oh, baik, Ibu. Silahkan berbaring ya, Bu. Ibu Rohma, Sedang memeriksa kandungan. Ibu Rohma, apakah Ibu ada keluhan di kehamilan ini, Ibu? Iya, Bu. Ya, akhir-akhir ini setiap malam saya merasa sering sesak napas, batuk, sampai susah untuk tidur, Bu. Sesak napas dan batuk ya, Ibu. Kalau boleh saya tahu, Ibu di sekitar lingkungan tempat tinggalnya itu aman dari polusi udara atau adakah yang merokok, Ibu? Saya sendiri yang merokok, Bu. Saya sudah mulai dari remaja, saya sudah merokok. Setiap harinya saya bisa menghabiskan 2 batang rokok, Bu. Tapi sama kehamilan ini saya tidak ada mengkonsumsi obat lain selain multivitamin untuk kehamilan, Bu. Oh, gitu ya, Ibu ya. Ibu boleh suaminya disuruh masuk dulu ya, Ibu? Permisi Bu. Silahkan duduk, Bapak. Ya, makasih Bu. Ada apa ya Bu? Bagaimana Bu kehamilan istri saya? Alhamdulillah, kondisi kehamilan istri Bapak baik-baik saja. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, Pak. Apakah Ibu di rumah sering merokok, Pak? Betul Bu Bidan, istri saya sering merokok Bu. Kenapa ya Bu? Jadi begini ya, Pak. Istri Bapak tadi bercerita kalau katanya sering merasakan sesak napas, batuk, sampai susah tidur. Jadi besar kemungkinan itu karena ibu ini sering merokok, Pak. Oh iya ya Bu. Terus gimana Bu? Eh, apakah Ibu tahu dampak penyakit yang diakibatkan dari kebiasaan merokok ini, Bu? Nah, asap rokok tersebut akan sangat berbahaya ba- eh, bagi ibu dan jabang bayinya, Pak. Nah kan Mah, dengar Mah, apa kata Ibu Bidan Mah? Mama harus berhenti merokok ya. Iya, tapi saya belum bisa berhenti merokok,
merokok, Bu. Saya sudah mengetahui bahwa merokok itu dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti jantung dan hipertensi. Tapi selama ini saya merasa sehat-sehat aja dan nggak ada gejala yang seperti itu, Bu. Tapi baru akhir-akhir ini saja saya merasakan sesak nafas dan batuk sampai nggak bisa tidur, Bu. Hmm. Kalau boleh tahu hal apa Ibu yang menjadi dasar kebiasaan Ibu itu jadi merokok setiap hari? Iya, Bu, kalau saya merokok itu saya merasa nyaman, pikiran saya itu jadi tenang di sela-sela saya mengerjakan banyak tugas di kantor, saya bisa lebih konsentrasi dan saya bisa menemukan ide-ide atau lebih fokus dalam bekerja, Bu. Langkah-langkah dalam giving advice. Yang pertama, analisa kasus berdasarkan teori HBM, Health Belief Model pada kasus ibu hamil. Yang pertama, susceptibility pada kasus di atas. Susceptibility terhadap rokok terlihat bahwa ibu hamil memiliki pengetahuan dan pandangan kerentanan terhadap rokok yang cukup baik. Pengetahuan mereka diukur melalui pernyataan-pernyataan tentang penyakit yang ditimbulkan akibat rokok, antara lain penyakit jantung dan penyakit hipertensi. Tetapi ibu hamil melakukan kebiasaan merokok karena dia merasa tidak rentan terhadap penyakit jantung dan hipertensi. Yang kedua, persepsi terhadap keseriusan atau perceived severity. Ibu hamil melakukan kebiasaan merokok karena merasa kebiasaannya tidak berbahaya dan tidak mengakibatkan sesuatu yang mengancam. Yang ketiga, perceived benefit. Ibu hamil merasa jika ia meninggalkan kebiasaan merokok, ia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Dan yang keempat, perceived barrier. Ibu hamil merasa bila tidak merokok maka akan menimbulkan sesuatu ketidaknyamanan berupa tidak fokus dalam bekerja. B. Giving information. Memberikan informasi kepada ibu hamil dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Bidan berusaha memberikan informasi yang benar berdasarkan data, fakta, dan pengalaman. Beberapa aturan dasar dalam memberikan informasi. Organisasikan pesan dengan baik. Buatlah advice yang spesifik. Gunakan kalimat pendek dan jangan gunakan kata-kata medis. Dan yang terakhir, ulangi kembali pesan yang Anda sampaikan. Jadi begini Ibu, saya mohon izin menyampaikan informasi ya Ibu, bahwa pada dasarnya merokok sangat tidak dianjurkan kepada ibu hamil. Karena ibu hamil merupakan salah satu golongan yang rentan terkena dampak negatif dari paparan asap rokok. Selain itu, zat karbon monoksida dalam asap rokok dapat menghambat aliran oksigen dan asupan nutrisi untuk janin. Akibatnya perkembangan janin pun menjadi terganggu. Selain itu juga banyak dampak negatif yang terjadi pada ibu hamil seperti keguguran, kelahiran bayi sebelum waktunya, berat bayi yang terlalu rendah, dan juga bisa mengakibatkan cacat lahir serta kematian. Jadi pilihan terbaik saat ini adalah berhenti merokok. Selain itu juga ada terapi untuk berhenti merokok pada ibu hamil yang bisa dilakukan, yaitu nicotine replacement therapy atau NRT, atau mengganti kebiasaan merokok dengan mengunyah permen karet atau menghisap permen. Amin. Iya, Ma. Mulai sekarang Mama harus berhenti merokok ya, Ma, demi anak kita, kesehatan Mama juga harus dijaga ya, Ma. Harus berhenti merokok, dengar kata Ibu Bidan ya, Ma. Sama-sama Ibu, izin untuk mereview kembali informasi yang telah saya sampaikan.
Apa saja Bu bahaya merokok terhadap kehamilan serta metode apa yang bisa dilakukan? Iya, saya mengerti bahaya zat karbon monoksida dari asam rokok bisa mengakibatkan terhambatnya perkembangan janin saya, kelahiran bayi sebelum waktunya, keguguran, cacat lahir, dan kematian. Sehingga ibu hamil termasuk dalam kelompok rentan dan sebaiknya segera berhenti merokok dengan menggunakan metode pengganti kebiasaan merokok, yaitu dengan mengunyah permen karet atau menghisap permen karet. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah paham dan mengerti dengan apa yang saya sampaikan ya, Bu. Iya, Bu. Negosiasi. Negosiasi, bidan dapat bernegosiasi dengan klien tentang plan of action dan memberikan target yang realistik kepada pasien. Bu, mari kita bersama berdiskusi untuk membuat perencanaan terkait berhenti merokok ya, Bu. Jadi ada beberapa perencanaannya, yaitu menentukan waktu yang paling sulit untuk merubah kebiasaan merokok, yaitu saat bekerja dan membutuhkan pemikiran dan konsentrasi. Mengubah rutinitas untuk menghindari keinginan merokok dengan jalan keluar saat jam istirahat kantor. Menemukan cara yang baik untuk mengurangi stres dalam beberapa minggu pertama merokok, yaitu dengan afirmasi positif, mengganti rokok dengan konsumsi lain, yaitu dengan permen karet atau permen kunyah. Yang terakhir, supporting the patient, bidan harus memberikan dukungan yang terus-menerus kepada pasien. Berhenti merokok. Karena saya memahami betapa ibu menyayangi janin yang ada dalam kandungan ibu. Tentunya ibu juga tidak inginkan melakukan sesuatu yang membahayakan janin yang ada di dalam kandungan ibu. Iya, Ma. Mulai sekarang Mama harus berhenti merokok ya demi bayi kita dan kesehatan Mama juga harus dijaga ya. Dengar apa kata Bu Bidan ya, Ma. Nah, ya Bu, benar nih kata suami ibu. Baik Bu, saya mengerti. Insya Allah saya akan lakukan seperti yang Ibu Bidan sarankan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bu Bidan, saya paham. Saya dan istri saya akan mencoba saran dari Ibu Bidan ya. Makasih banyak Bu. Terima kasih Bu Bidan. Kami paham Bu. Kalau begitu kami permisi ya Bu. Ya Ibu, baik. Sehat-sehat terus ya Ibu dan bayinya. Hati-hati di jalan ya Pak, Bu. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian presentasi dari kelompok 7. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kembalikan kepada Kariska. Terima kasih.